Salam kenal dengan channel Petani Merdeka. Untuk pertama upload video ini saya mau berbagi tentang hama yang menyerang jeruk. Sejenis kumbang bubuk yang menggerek atau melubangi batang jeruk. Hama seperti ini baru pertama kali menyerang tanaman jeruk yang saya tanam di kebun. Jika tidak segera diatasi, berpotensi membunuh jeruk yang diserang dalam waktu yang relatif singkat. Pengaruh serangan hama ini bisa langsung terlihat pada daun yang menguning dan ranting yang mati. Perlahan, ada juga dahan yang mati karena terhambatnya proses penyaluran unsur hara dari akar, batang, dahan, ranting, dan daun. Hal ini disebabkan oleh aktivitas kumbang bubuk yang melubangi batang bagian bawah dari tanaman jeruk. Sebagaimana terlihat, itu ada daun yang menguning, ranting yang mati, dan buahnya jadi kecil-kecil, terhambat pertumbuhan buahnya. Seperti yang terlihat tadi, ada daun yang menguning, ranting yang mati, dahan yang mati, dan buahnya kecil-kecil. Meski belum mempengaruhi rasa buahnya, masih manis seperti biasa buahnya. Akan tetapi buahnya kecil-kecil akibat serangan dari hama tadi, karena batang bagian bawah ini sudah dilubangi oleh kumbang bubuk. Meski ada bagian daun yang masih hijau, kalau tidak segera diatasi, kemungkinan besar jeruk ini akan mati akibat serangan hama dari kumbang bubuk. Saya cukup terlambat menyadari akan serangan dari hama ini. Hal itu baru saya lihat ketika adanya serbuk-serbuk kayu. Itu seperti yang saya tunjuk pakai jarum suntik itu. Serbuk-serbuk kayu akibat dari gerekan atau aktivitas kumbang bubuk itu yang melubangi batang jeruk. Itu tandanya ada itu yang serbuk kayu itu dari batang jeruknya. Nah, itu tandanya hama kumbang bubuk sudah cukup banyak, sudah cukup lama menyerang tanaman ini. Kalau tidak segera diatasi, kemungkinan bakal cepat mati jeruknya. Banyaknya serbuk kayu akibat aktivitas kumbang bubuk itu terlihat. Itu yang warna agak kecoklat-coklatan itu serbuk kayu yang sudah basah karena air hujan. Nah, ini lubang akibat dari aktivitas kumbang bubuk. Terlihat banyak lubang kecil-kecil, ya kira-kira sebesar jarum suntik itu lubangnya. Satu, cukup banyak itu saya temui, puluhan banyaknya lubang-lubang yang menyerang batang jeruk ini. Itu juga ada terlihat yang warna kecoklatan itu krem ya. Nah, itu serbuk kayu akibat dari gerekan atau kayu-kayu, serbuk kayu, sisa kotoran dari kumbang bubuknya yang dilubangi oleh kumbang bubuk. Cukup banyak, puluhan banyaknya saya hitung kemarin. Nih tuh lubangnya sebesar jarum suntik lah itu. Nah, ini masih ada kotoran kumbang bubuknya, pertanda kumbang bubuknya masih ada di dalam. Dan di masing-masing lubang ini sepertinya masih banyak kumbang-kumbang bubuknya. Jika tidak segera diatasi, ya kemungkinan jeruk ini akan mati akibat aktivitas kumbang bubuk ini yang cukup mematikan bagi tanaman jeruk yang kita tanam. Itu kita masih menghitung lubangnya, banyak, 30-an lebih tuh. Nah, sampai ke sela-sela antara dahan satu dengan dahan yang lain itu ada juga diserang. Cuman bagian bawahnya saja dari batang jeruk, belum sampai ke atas serangannya. Ini terlihat kumbang bubuk di lubang, agak keluar dia itu. Untuk mengatasi kumbang bubuk ini saya pakai insektisida, bahan aktifnya alpha-sipermetrin, golongan dari pyrethroid. Kira-kira campurannya itu 10 ml per 100 ml. Maksudnya 10 ml insektisida berbahan aktif alpha-sipermetrin saya campur dengan air biasa sebanyak 100 ml. Itu yang saya masukkan ke dalam botolnya. Saya sedot pakai jarum suntik agar mudah untuk dimasukkan ke dalam lubang kumbang bubuknya.
Ini coba saya masukkan satu yang ada kumbang bubuknya di dalam tadi, yang ada tanda-tanda bekas gerekannya. Tuh disuntik, aduh susah juga masuknya. Nah, satu masuk. Nah, cukup dalam juga lubang yang sudah dibikin, pantas saja cepat berpengaruh pada kondisi tanaman jeruknya. Daun menguning, rantingnya cepat mati. Banyak itu yang sudah berlubang-lubang di dalam batangnya. Itu masuk lagi ke sana, disuntikkan lagi ke sini. Iya. Nah, ini yang sudah dimasuki. Nanti kita tunggu beberapa saat, kita bisa melakukan aktivitas lain dulu. Tunggu beberapa saat sampai hamanya, kembang bubuknya keluar dengan sendirinya karena kepanasan itu. Contohnya kembang bubuk yang sudah terkena air dari insektisida alpha-sipermetrin tadi. Itu alpha-sipermetrin merupakan racun kontak, yang mana cara kerjanya kalau terkena langsung hamanya baru bisa mati. Itu contoh hamanya. Nah, kita ulang lagi. Masukkan ke dalam lubang-lubang yang belum disemprotkan dengan cairan. Nah, itu ada yang sudah langsung keluar. Itu hamanya. Kumbang bubuknya kecil, sebesar jarum suntik lah, sebesar semut. Itu nama ilmiahnya saya juga lupa ini. Aduh, itu sudah mulai keluar mereka. Kepanasan, hampir mati tuh, udah kelepek-kelepek ya. Tuh kumbang bubuknya sudah hampir mati juga. Nanti coba kita masukkan ke kantong plastik. Nanti kita hitung berapa banyak kumbang bubuk yang bisa dibasmi untuk hari ini, untuk menghabisi serangan hama ini, mengatasi kumbang bubuk ini. Tidak cukup hanya dengan satu kali penyemprotan ke dalam lubangnya saja, karena bisa jadi masih ada kumbang bubuk kecil atau lavanya atau telur-telurnya yang belum menetas, yang belum terkena oleh cairan ini, yang kemungkinan masih bisa untuk berkembang biak lagi. Jadi ini untuk sementara kita masukkan dulu, ya tidak cukup satu kali ini saja. Bisa jadi pemantauan setelah disemprotkan ke dalam lubangnya, disuntikkan racun insektisida tadi ke dalam lubangnya, itu butuh waktu beberapa hari juga untuk terus menerus disuntikkan ke dalamnya. Tidak cukup hanya satu kali. Nah, ini kita hitung pendapatan hari ini kumbang bubuknya. Kemungkinan sampai 1 minggu saya akan coba lakukan hal yang sama untuk perawatan jeruknya. Mudah-mudahan jeruknya masih bisa diselamatkan. Itu ini kumbang bubuknya. Tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yang bisa kita habisi untuk hari ini.